the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Permisi, Assalamualaikum Kak. Ya, silakan. Boleh, silakan duduk. Oke. Selamat siang. Siap Kak. Dengan siapa nih? Aku Chelsea dari Beninda Kak. Tapi teman-teman aku biasanya manggil El. Oke, boleh. Berarti di sini aku boleh ya untuk memanggil El ya? Boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya El ini tadi dari mana nih? Oh tadi Sebelum kesini. datang ke sini ya? Aku dari kos sih Kak, karena kebetulan hari ini nggak ada kuliah juga, jadi santai gitu. Berarti emang berniat dari kos untuk datang langsung ke sini. Iya. Gimana? Oh iya, dan juga kan kemarin udah sempat konfirmasi juga sama kakaknya kalau misalnya hari ini kakaknya ada sesi konseling juga yang kosong, jadinya aku ya udah gercekin aja buat hari ini gitu, nggak ditunda lagi. Oke, alhamdulillah kita bisa menyamakan jadwal ya berarti. Iya, karena kan tadi pagi juga saya sempat cek, ternyata hari ini sesi konseling kita. Tadinya saya ngiranya besok gitu, tapi alhamdulillah karena tadi pagi saya cek lagi dan saya juga kosong, kebetulan free, dan juga kamu tadi bilang hari ini tidak ada kuliah kan? Iya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut nih, boleh perkenalkan diri lebih lanjut nggak El? Atau lebih dalam dikit aja? Boleh. Biar kita lebih akrab nih. Boleh. El ini di sini tadi kan ngekos ya, berarti El anak perantauan kah? Atau gimana? Iya betul Kak, aku anak rantau dan aku sebenarnya bukan dari satu provinsi yang sama di Lampung sih Kak. Aku kebetulan dari Sumsel. Jauh ya. Iya jauh. Berarti di sini ngekos sendiri kah atau bareng keluarga atau teman? Ngekos sendiri sih Kak. Kalau misalkan sekarang nih, El ini kuliah kan? Iya Kak. Semester berapa nih? Aku semester 4 sih Kak. Pertengahan berarti ya Kak? Betul. Berarti gimana untuk semester 4 ini, apalagi kan sekarang lagi ada di akhir semester ya, boleh agak di-review nggak gimana? Sebenarnya sih Kak, dari awal semester 4 tuh kayak ya udah legowo aja nerima aja gitu kan, udah semester 4 udah pertengahan gitu, tapi lama kelamaan kok makin kompleks gitu ya, makin banyak tugas, studi pembelajaran kayak gitu, kayak lebih ke aduh pusing banget pokoknya Kak, jadi capek juga sih. Jadi di semester 4 ini mungkin semuanya terasa lebih kompleks ya. Iya. Terus cara El untuk menghandle perkuliahan ini gimana? Menghandle Iya, perkuliahan dengan aktivitas yang lain gitu. Oh iya, kebetulan aku tuh kan ikut organisasi gitu Kak, organisasi internal di prodi aku. Nah aku tuh kebetulan dari bimbingan dan konseling, jadi aku mengikuti salah satu organisasi dan juga sebagai presidium bidang juga, dan itu kan lumayan berat ya Kak. Dan juga ditambah tugas-tugas dari perkuliahan yang memang benar-benar aku jalani. Jadinya kalau misal nih, kalau dari Senin sampai Jumat aku fokuskan buat kuliah aja, full kuliah. Nanti di Sabtu Minggu entah itu organisasi atau aku nyambi nyelesain tugas-tugas yang ada seperti itu Kak. Oke, keren. Berarti El tadi katanya mengikuti satu organisasi internal di prodi BK ya. Iya. Kebetulan juga diamankan untuk jadi presidium bidang ya. Oke. Dan juga banyak tugas. Berarti sejauh ini El bisa ya untuk memanage waktu yang bisa dibilang mepet-mepet gitu. Iya, alhamdulillah sih, walaupun dar banget ya Kak. Aku nggak bisa. Mungkin kalau tadi aku nanyain tentang perkuliahan kamu, gimana nih untuk kabar El sendiri? Mungkin akhir-akhir ini atau hari ini boleh untuk dijelasin atau bahkan dikasih rating gitu. Oke, buat hari ini dulu mungkin ya Kak, ratingnya kayak 7 kali ya.
Karena kebetulan aku belum makan juga, jadi ngerasa kayak lapar ya. lapar, tapi Jadi, mood aku ya stabil oke. kayak gitu biasa aja. Tapi buat beberapa hari ke belakang kayaknya lagi nggak baik-baik aja sih Kak. Jujur ya, aku tuh kayak banyak pikiran gitu. berarti karena mungkin aktivitas L yang padat tadi ya, Mm-mm. ditambah juga ada pikiran mengganggu, Iya. jadi mungkin L jadi terasa Terdistraksi, bisa dibilang Oke. distraksi gitu. Sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih jauh nih, di sini aku mau nanya dulu, udah siap nggak untuk mungkin bakalan cerita atau curhat di sesi konseling kita hari ini? Sejujurnya siap sih Kak, karena aku udah pernah beberapa kali konseling juga kan sama kakak, Iya. jadi aku ngerasa nyaman dan aman banget sih. Ya, berarti untuk sebelumnya kan sudah pernah dijelasin ya mengenai asas-asas di sini. Jadi Iya. mungkin aku bakal ngulas sedikit ya tentang asas di BK itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti kalau misalkan L bercerita ataupun curhat tentang apapun itu nggak bakal disebarluaskan kemanapun. Jadi cukup kita berdua aja nih yang tahu. Jadi selanjutnya ada asas kesukarelaan. Tadi kan L bilang kalau misalkan emang pengen untuk datang ke sini kan, Iya. sebelumnya sudah menghubungi saya Iya. langsung. Jadi aku alhamdulillah kalau misalkan L datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun. Iya. Oke. Selanjutnya untuk time limit kita atau durasi kita di sini mungkin sekitar 20 menitan sampai 30 menit. Apakah L merasa cukup? Cukup sih Kak. Oke. Mungkin kalau El sudah bersedia untuk bercerita, kita lanjut aja. Apakah El di sini sudah merasa nyaman? Nyaman Kak. Oke. Mungkin aku bakal langsung tanya aja nih. Iya. Tadi kan El sebelumnya sudah ngasih kisi-kisi sama aku. Kalau misalkan akhir-akhir ini El itu ngerasain banyak pikiran gitu, ada pikiran yang mengganggu. Mungkin bisa diceritain nggak nih kalau El sudah merasa siap, pikiran apa yang sebenarnya mengganggu El akhir-akhir ini? Sebenarnya tuh akhir-akhir ini aku tuh kayak selalu memikirkan hal yang sama sih Kak, lebih ke takut buat menghadapi masa depan, takut gagal nanti masa depan. Seperti itu sih Kak. Oke, boleh dilanjutkan nggak nih spesifiknya gimana? Kamu itu tadi berarti overthinking kan? Overthinkingnya itu tentang apa nih? Overthinkingnya lebih ke aku nanti di masa depan beneran bisa jadi orang nggak ya, beneran bisa sukses nggak ya, beneran bisa dapat pekerjaan apa yang aku inginkan nggak ya, seperti itu sih. Karena kan di sekarang aja di semester 4 aku ngerasa semuanya itu kayak apa ya, penuh banget, kayak capek banget, apalagi nanti aku beneran bisa jadi orang kayak orang-orang ya, sukses gitu. Oke, aku memahami nih apa yang El rasakan karena aku juga pernah ada di posisi El saat itu. Jadi banyak hal yang berarti mengganggu ya di pikiran El. Mungkin lebih tepatnya mengenai tadi ke masa depan, Iya. dan juga mungkin takut untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri. Iya Kak, karena kebetulan kan aku anak pertama, perempuan, satu-satunya juga, jadi kayak beneran nggak ada yang nuntun gitu, nggak ada yang ngarahin aku tuh harus kemana di depannya, kayak benar-benar berjalan di atas duri gitu, kayak nggak tahu jalanan bersih itu yang mana, nggak tahu. Oke. Berat banget. Karena El bilang anak pertama, jadi perempuan juga, dan Iya. apa-apa pasti mulainya dari diri sendiri. Iya, benar, Dan Kak. juga mungkin di sini juga belum lagi dapat tuntutan dari orang lain, dan Iya, juga benar. kita juga harus meraba jalan kita sendiri. Iya
Iya, juga kalau dari orang tua sendiri, sebenarnya kalau orang tua aku tuh kayak gak terlalu menekan, tapi mereka berekspektasi tinggi gitu kan. Oke, berarti ekspektasi itu yang sebenarnya membuat pikiran El terganggu tadi ya. Iya, Mungkin kalau misalkan kita bahas dari segi pencapaian nih, El itu sebenarnya bangga atau misalkan sudah cukup dengan pencapaian El, atau misalkan El ini sebenarnya suka membandingkan El dengan pencapaian orang lain. kebetulan dari diri aku sendiri tuh aku ngerasa kurang banget sama diri sendiri. Kayak aku tuh selalu melihat atau membandingkan diri aku sendiri dengan teman misalnya. Kayak teman aku udah berhasil meraih ini, dapat IPK tinggi atau dapat apa ya, hal-hal yang belum pernah aku dapetin. Jadi kayak aku itu apa ya, nggak pernah dapat apa-apa loh. Jadi kayak merasa malu sama diri sendiri. Oke, berarti di sini mungkin aku nangkepnya kamu sering membanding-bandingkan mungkin pencapaian teman-teman kamu dengan Iya. diri kamu sendiri. Iya. Nah, jadi karena hal itu juga nih yang sebenarnya membuat diri kamu itu mungkin cemas ya, juga sering overthinking. Iya, Kak. Sepertinya kondisi itu tuh bisa dibilang buat El nggak nyaman ya. Nggak nyaman banget. Karena ya itu tadi, karena aku ngerasa membandingin sama diri sendiri, aku jadi ngerasa kayak aku tuh kurang di diri aku sendiri tuh, aku ngerasa kurang gitu loh Kak. Dari kecemasan yang El rasakan biasanya efeknya gimana El? Apakah nanti ujungnya bodo amat lah, apakah bisa sampai merusak fokus kamu, atau bahkan tuh kamu bisa susah tidur atau gimana? Kalau cemasnya itu ya pastinya sih Kak. Kalau aku tuh kalau memikirkan hal yang belum tentu terjadi tuh, aku jadi susah fokus, sulit tidur, bahkan overthinking berlebihan. Aku tuh sampai kayak nangisnya tuh sampai sesek banget tuh pernah. Berarti cukup dibilang ini ya, parah gitu ya. Iya. Kecemasan itu. Iya. Biasanya El itu merasa nggak nyaman atau cemasnya itu di kapan? Misalkan nih di pagi hari saat bangun tidur, atau mungkin siang hari, atau sore menjelang malam, atau mungkin di malam hari atau tengah malam gitu. Sebenarnya kalau merasa cemas ya Kak, merasa cemas itu di waktu-waktu tertentu, kayak sebelum tidur atau lagi sendiri gak pegang handphone. Dan pernah waktu itu bangun tidur bener-bener ngerasain trigger gitu ya. Iya benar, kayak aku hari ini bisa nggak ya, aku hari ini nanti ngapain ya, Oke. gitu. Kalau misalkan El merasakan itu misalnya saat mau tidur nih, pernah nggak sih El itu contohnya nih di malam hari saat sedang istirahat atau ingin Tidur. iya, pas mau tidur El itu mungkin nih buka sosmed, lalu ya biasalah kalau di sosmed kan mulai branding ya, branding orang. Terus mungkin pernah nggak sih El itu ya tadi ngerasain mungkin yang mengenai pencapaian tadi, atau membanding-bandingkan hal tadi, apa gimana, apa mungkin nih dari El juga kayak ya bodo amat lah gitu. Pernah sih Kak, waktu itu kayak aku di first aku tuh kan banyak banget orang-orang yang berprestasi. Iya betul. Salah satunya itu teman-temanku. Kayak aku langsung membandingkan, membandingkan sama diri aku sendiri, kayak wah mereka hebat ya, kapan ya aku bisa kayak gitu. Sedangkan dari diri aku sendiri tuh kayak nggak ada perubahan gitu. Tapi mau bilang bodoh amat juga pernah, tapi membanding-bandingkan itu lebih sering sih, lebih sering membandingkan. Tapi bodoh amat juga pernah. Berarti sebenarnya kalau kita melihat pencapaian orang lain itu ada sisi positif, ada juga negatif ya. Iya. Mau kita bilang kalau misalkan
pencapaian mereka itu mungkin jadi motivasi kita ke depannya. Cuman kan di sisi lain dia kita membanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Mungkin kalau misalkan di dalam diri kamu atau di lubuk hati kamu tuh pernah nggak sih kayak merasa nih kayak takut nggak sukses ke depannya atau mungkin tertinggal apa gimana? Iya, pernah banget Kak. Kan bahkan itu sering banget kayak aku tuh ngerasa ya dengan aku yang gini-gini aja nggak ada pencapaian apapun, emang nanti bisa sukses, emang bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain atau pencapaian yang aku raih gitu, bisa kayak gitu sih. Nah, jadi mungkin di sini tuh kekhawatiran L itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk masa depan, orang tua dan juga keluarga. Iya, benar Pak. Oke, di sini mungkin aku bisa memahami ya bahwa mungkin harapan-harapan kamu tadi sangat berarti dong untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain tadi. Karena hal tersebut muncul atau misalkan ada rasa takut yang muncul ketika pastinya kita itu membayangkan kalau kita tidak bisa mencapai hal yang kita inginkan. Iya. Kalau aku mau tanya nih, menurut L kemungkinan gagal itu terjadi lebih besar karena apa? Ya karena aku nggak pernah mencapai sesuatu sih Kak, jadi aku ngerasa kayak ya pasti selalu gagal sih, karena aku juga nggak pernah capai apa yang aku inginkan. Oke, berarti di sini tuh L menilai dari pencapaian ya, bukan proses. Karena sebenarnya mungkin kita itu nggak pernah tahu kalau kita sudah mencapai sesuatu. Cuman kita tuh nggak ngerasa gitu. Cuman orang lain melihat karena kebanyakan kita, terutama mungkin kita sendiri, kamu dan saya juga melihat sesuatu itu dari hasil bukan dari prosesnya. Benar. Makanya aku tuh selalu mengejar pencapaian sih. Kalau malah proses kayaknya nggak aku toleh. Oke. Nah, kalau dari sisi apa ya, bisa dibilang pencapaian tadi, L merasa sejauh ini apa pencapaian terbesar atau yang berarti yang sudah L capai gitu? Pasti ada. Mungkin lebih ke aku belum pernah bolos kampus sih. Mungkin itu bisa dibilang pencapaian. Keren. Dan juga aku bisa mencapai nilai atau IPK yang bahkan aku sendiri nggak matok gitu. Gak expect mungkin. Nggak expect bisa dapat yang tinggi gitu. Ternyata kita tuh sebenarnya nggak sadar ya, seperti saya bilang tadi, kalau kadang kita itu sudah mencapai suatu hal atau pencapaian, tapi sebenarnya kita tuh nggak merasa karena kan ya itu tadi, kita tuh terkadang cuman melihat hasil bukan prosesnya. L bilang kan sejauh ini mungkin selama di masa perkuliahan ini L itu belum pernah lulus. Ya itu tuh hal yang sebenarnya keren gitu, karena nggak semua orang itu bisa datang di mungkin kampus dan mata kuliah yang sebenarnya kadang kita tuh pengen kayak males gitu untuk masuk gitu. Kadang apalagi kalau misalkan kita terlambat ataupun pasti buru-buru, pasti kita tuh ada kan pemikiran pengen gak usah aja lah datang, apalagi kalau di perkuliahan itu ada jatah bolos kan selama 3 kali. Tapi di sisi lain L malah mempertahankan jatah bolos tersebut dan juga memilih untuk selalu datang ke kampus. Oke, L, mungkin di sini aku ingin menyampaikan sedikit apa ya, bukan informasi sih, sesuatu hal yang sepele tapi mungkin bermakna ya untuk kita, karena kan banyak
mencapainya tuh secepat mungkin. Iya. Padahal setiap orang itu memiliki proses dan juga waktu yang berbeda-beda. Iya. Di sini juga tadi kan kita sering membanding-bandingkan pencapaian kita mungkin dari media sosial, karena kan di media sosial itu tuh kita tuh cuma bisa melihat hasil akhir dari seseorang, kan kita nggak tahu ya di balik layar itu seseorang itu mencapai sesuatu itu gimana. Tapi kita tuh cuma melihat hasil dan juga kita mikir kayak gila sih orang ini mungkin udah mencapai sesuatu yang besar, tapi kan kita nggak tahu ya perjuangan orang itu dari dia mencapai hal tersebut itu gimana. Mungkin aku juga pengen nanya nih sama El di sini, gimana perasaan El itu setelah menyadari bahwa setiap perjalanan orang itu sebenarnya berbeda-beda. Jujur lega sih Kak. Dan juga tanpa aku sadari ternyata perjalanan tiap orang itu beda-beda dalam mencapai sesuatu. Kayak aku melihat teman aku tuh dia jadi kayak duta atau jadi apa gitu ya, berprestasi, mahasiswa berprestasi. Tapi tanpa aku sadari ternyata aku juga sudah banyak melakukan pencapaian yang mungkin tidak bisa dicapai oleh orang lain juga. Jadinya kayak sadar aja sih. Mungkin di sini El sudah merasakan cukup tenang atau gimana nih pas sudah menyadari bahwa tidak semua orang itu mencapai sesuatu itu mungkin secepat kilat dan juga dengan tujuan yang sama. Perasaan aku ya Kak, aku jadi lebih lega, sadar. Apalagi kakak tadi bilang kayak nyampein sesuatu informasi gitu kan, aku juga langsung mikir Kak, oh iya juga ya, bener ya, ternyata aku tuh ada loh pencapaian walaupun sepele gitu pencapaian gitu. Daripada kita fokus dengan kegagalan dengan sesuatu kegagalan nih, mending kita fokus untuk langkah kamu ke depannya. El tahu nggak, mungkin setelah ini ataupun setelah sesi konseling ini selesai, El bakal gimana, atau udah ada menyusun sesuatu untuk kedepannya, atau langkah kecil apa nih yang pengen El lakuin untuk kedepannya? Yang pasti ya, aku tuh lebih ke cara pandang aku terhadap sesuatu itu diubah dari yang tadinya pandang orang kayak wah keren banget, aku nggak ada pencapaian, jadi lebih ke wah orang itu keren banget, aku jadi termotivasi deh, aku mau deh kayak dia, kayak gitu. Lebih ke cara berpikir dan cara pandang. Awalnya itu seperti itu. Berarti El di sini ingin lebih realistis ya. Iya benar. Untuk sesuatu itu, karena kan ya balik lagi nih seperti awal kita nggak bisa menjadikan tolak ukur pencapaian seseorang itu, dan juga setiap orang itu mempunyai proses dan juga waktunya masing-masing. Iya. Kalau misalkan dari segi medsos nih yang tadi, gimana El bakal membatasi kah, atau malah ingin lihat-lihat aja lah, siapa tahu bisa jadi motivasi nih untuk aku kedepannya, atau mungkin El bisa membatasi untuk melihat hal tersebut, siapa tahu hal tersebut malah bisa memancing sesuatu yang negatif untuk El kedepannya, apa gimana nih? Mungkin untuk pembatasan penggunaan medsos itu kayaknya enggak ya Kak. Karena kan apa-apa sekarang medsos, jadinya lebih ke kayak memandang apa yang tampil di FYP aku itu kayak jadi motivasi besar gitu Kak. Jadi apa ya, kayak memuji dan juga apa ya, menjadi dampak yang baik buat aku gitu sih, lebih ke gitu. Kan juga selamanya itu menjadi hal yang memancing hal yang negatif. Dan juga nggak bakalan apa ya, aku ngerasa kayak
membandingkan sama diri aku sendiri tuh kayaknya enggak lagi deh. Oke, alhamdulillah. Nah, aku cukup senang untuk mendengar El kalau misalkan El setelah ini nggak akan membanding-bandingkan kemampuan atau pencapaian El dengan orang lain. Mungkin aku di sini mau menyimpulkan nih kalau misalkan dari sesi konseling kita ini tadi awalnya El itu datang ke sini karena kecemasan dari diri El yang tadi ya El bilang mungkin takut untuk kedepannya nggak sukses, takut mengecewakan orang sekitar, dan juga takut untuk mencapai ekspektasi orang lain. Dan di sisi lain juga El itu mungkin beberapa kali membanding-bandingkan pencapaian El, entah itu di real life maupun di media sosial. Betul. Tapi alhamdulillah juga tadi kita sudah menemukan solusi ya untuk kedepannya, untuk tidak mungkin mengurangi untuk membanding-bandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain, karena kan balik lagi nih kita harus lebih realistis untuk mencapai sesuatu juga. Mungkin aku mau tanya nih dari diri El sendiri, dari sesi konseling kita ini gimana? Jujur aku ngerasa sadar. Apakah mungkin ada yang masih janggal? Alhamdulillah kalau misalkan sudah menemukan solusi apa gimana nih? Kalau janggal sih enggak sih Kak. Jadinya aku tuh berpikir kayak bener juga ya, ternyata pemikiran aku yang takut gagal, takut gak sukses nanti di masa depan, ternyata berasal dari pemikiran aku yang jelek, dari aku yang suka membandingkan diri aku sendiri sama pencapaian orang lain, seperti itu sih Kak. Jadinya kayak aku mikir kayak ternyata aku bisa sih lebih realistis sama apa yang aku jalani sekarang. Oke, aku ikut seneng dengarnya karena dari sisi konseling ini El itu bisa jadi lebih realistis tadi dan juga bisa membuang hal yang negatif juga. Mungkin kita sudah berada di akhir sesi konseling ya. Aku mau nanya, siapa tahu masih ada kejanggalan atau hal yang belum tersampaikan di sini, boleh silakan disampaikan. Atau mungkin cukup, boleh juga disampaikan. Cukup sih Kak, aku kayak udah lega banget, udah cerita apa yang selama ini aku pendam, nggak aku ceritain ke teman-teman aku, aku bahkan orang terdekat nggak aku ceritain, tapi aku ceritain ke kakak dan dapat solusi atas permasalahannya juga. Jadi kayak wah, aku bersyukur banget kayak gitu. Ya alhamdulillah, aku juga ikut seneng kalau misalkan Elis ini sudah terbuka dengan aku dan juga tadi sudah menyampaikan keluh kesahnya dan juga kita menemukan solusi bersama-sama. Jadi di sini aku mungkin berharap ke depan El ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari setelah datang ke sini. Kalau misalkan El nanti membutuhkan sesi konseling lanjutan atau sesi selanjutnya, boleh banget untuk menghubungi aku atau misalkan datang langsung ke sini, silahkan. Karena kita sudah berada di akhir sesi konseling ya, karena sudah hampir 30 menit, apakah cukup? Cukup banget Kak. Terima kasih ya, mau ucapin sekali lagi makasih untuk El karena sudah memberanikan diri untuk datang ke sini, sudah bercerita dan juga sudah mengeluarkan keluh kesahnya tadi yang El sampaikan. Kalau misalkan belum El sampaikan dengan orang lain, tapi El sudah sampaikan dengan saya di sini, saya ikut senang dan juga alhamdulillah kita sudah menemukan solusinya. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada kakak konselornya. Aku bukan cukup sih, lebih ke bahagia banget, senang banget, lega banget karena aku mengungkapkan apa yang selama ini aku pendam, aku bebankan seperti itu. Jadinya kayak aku berterima kasih banget karena kakak udah mau fasilitas diri kakak menjadi pendengar yang baik, menjadi memberi nasihat yang baik bagi aku seperti itu. Oke, sama-sama. Apakah El ada aktivitas selanjutnya? Mungkin kayaknya aku mau have fun deh, kayaknya mau lebih ke quality time sama teman-teman aku, sama mereka juga mau
lebih ke self reward gitu ya. Kayak pergi dulu. Ini udah cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya, makasih Kak. Hati-hati di Kak. jalan. Iya. Like cherry blossoms blooming in the mountains.